Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinti Adela, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, akan memberikan penjelasan tentang KB atau keluarga berencana. Baiklah, langsung saja kita masuk materi tentang keluarga berencana. Yang pertama yaitu tentang pengertian KB. KB atau keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau menunda kehamilan. Cara kerja KB biasanya yaitu meniadakan pertemuan antara sel telur atau ovum dengan sel sperma. Kedua yaitu macam-macam KB. Yang pertama yaitu kondom. Kondom merupakan salah satu pilihan untuk mencegah kehamilan yang sudah populer di masyarakat. Kondom ini telah dibuktikan bisa mencegah penyakit menular seksual, termasuk penyakit HIV dan AIDS. Yang kedua yaitu KB suntik. KB suntik ada terbagi dari dua, yaitu yang pertama KB suntik 1 bulan. KB suntik 1 bulan mempunyai keuntungan dan kerugian. Yang pertama kita akan membahas tentang keuntungannya. Keuntungannya yang pertama yaitu praktis, efektif, aman, dan tingkat keberhasilannya lebih dari 90%. Yang kedua, tidak membatasi umur. Yang ketiga, obat KB suntik 1 bulan tidak mempengaruhi ASI dan cocok untuk ibu menyusui. Kerugiannya yaitu yang pertama, di bulan-bulan pertama pemakaian terjadi mual, perdarahan berupa bercak di antara masa haid, sakit kepala, dan nyeri pada payudara. Yang kedua, tidak melindungi pada penyakit infeksi menular seksual dan termasuk HIV dan AIDS. Yang kedua yaitu KB suntik 3 bulan. Di sini juga ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan KB suntik 3 bulan yang pertama adalah risiko kesehatannya kecil, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak perlu pemeriksaan dalam untuk melakukannya, jangka panjang, efek samping sangat kecil, dan klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Kerugian KB suntik adalah gangguan haid dan bisa jadi terdapat perdarahan yang banyak atau sedikit, dan bisa juga terjadi tidak haid sama sekali. Yang kedua, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu, dan pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina. Yang ketiga yaitu KB pil. Pil adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Pil ini digunakan setiap hari, dan kita harus selalu mengingat untuk meminum pil, karena pil ini digunakan setiap hari dan harus diminum setiap hari. Biasanya pil ini bisa menunda kehamilan hingga 6 bulan jika rutin menggunakannya. Kontraindiksi atau yang tidak boleh menggunakan pil yaitu wanita yang menderita hepatitis, radang pembuluh darah, kanker payudara, dan kanker kandungan, serta wanita yang gagal jantung dan hipertensi. Efek samping pemakaian pil yaitu dapat menimbulkan perdarahan di luar haid, rasa mual, bercak hitam di pipi atau hiperpigmentasi, jerawat, penyakit jamur pada liang vagina, nyeri kepala, dan penambahan berat badan. Yang keempat, selanjutnya alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Selanjutnya implan.
Implan biasanya disebut alat kontrasepsi bawah kulit karena dipasang di bawah kulit pada lengan atas. Alat kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit di lengan atas sebelah dalam. Bentuknya semacam tabung kecil atau pembungkus plastik berongga dan ukurannya sebesar batang korek api. Pemakaian implan ini biasanya dapat diganti 3-5 tahun dan ada juga yang diganti setiap tahun. Selanjutnya, kontrasepsi tubektomi atau sterilisasi pada wanita. Tubektomi adalah tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak dapat mendapat keturunan lagi atau tidak dapat hamil lagi. Yang harus dijadikan patokan untuk mengambil keputusan untuk sterilisasi. Yang harus jadi patokan untuk mengambil keputusan untuk sterilisasi adalah jumlah anak dan usia istri. Misalnya, untuk usia istri 25-30 tahun, jumlah anak yang hidup harus 3 atau bisa juga lebih. Selanjutnya, kontrasepsi vasektomi. Vasektomi merupakan upaya untuk menghentikan fertilisasi di mana fungsi reproduksi merupakan ancaman atau gangguan terhadap kesehatan pria dan pasangannya serta melemahkan ketahanan dan kualitas keluarga. Selanjutnya, tujuan keluarga berencana. Tujuan keluarga berencana yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Selanjutnya, manfaat program keluarga berencana. Program keluarga berencana menentukan kualitas keluarga karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kehamilan, mengurangi risiko kematian bayi, selain memberi keuntungan ekonomi pada pasangan suami istri, keluarga, dan masyarakat. KB juga membantu remaja mengambil keputusan untuk memilih kehidupan yang lebih baik dalam merencanakan proses reproduksinya. Selanjutnya, kekurangan KB yaitu program KB ini dianggap kurang memadai karena tidak semua posyandu atau puskesmas di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB. Ditambah lagi dengan kekurangannya presentasi tentang pengetahuan KB di daerah pedesaan, sehingga kebanyakan masyarakat yang berdomisili di pedesaan masih kurang pengetahuan tentang KB. Ada beberapa tempat-tempat pelayanan KB. Yang pertama, rumah sakit pemerintah atau swasta. Yang kedua, puskesmas. Yang ketiga, tempat praktek dokter atau bidan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.